Ini kemudian yang dipotong oleh pemerintah Hmm. untuk dimasukkan untuk MBG. Makanya sampai tadi katakan saya, kita ini tidak mempersoalkan negara memberikan makan kepada rakyatnya, karena itu memang tugas negara. Yang kita persoalkan ketika ada anggaran yang bertentangan dengan konstitusi, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan sebagian. Kalau mengambil dana pendidikan tetap inkonstitusional karena mandatnya itu 20% pasal 31 ayat 4 itu memang sekurang-kurangnya jadi 20%. Masa pendidikan kita itu setara dengan Kamboja, Mas? Kita ini kalau pendidikannya dianggap setara dengan Kamboja. Dulu itu orang Malaysia itu belajar kita, Mas. Kita ngirim guru ke sana. Oh, tapi hari ini berbalik. Kalau sekarang jauh sekali, Belum misalnya gitu. eranya Jokowi infrastruktur. Era ini apa sekarang? Kalau kita yang jalan yang terbaik, jalan yang simple sederhana itu dibubarkan oleh presiden sendiri, kembali pada presiden sendiri. Hanya itu yang bisa menghentikan atau membubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, selamat datang kembali di Kanaka Talk, ruang di mana kita membedah kebijakan, mengawal akal sehat, dan menolak lupa pada mandat konstitusi. Saya Fikri, dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang belakangan ini sedang hangat menjadi diskursus publik terkait pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan. Di satu sisi, memberi makan anak bangsa adalah niat yang sangat mulia. Tapi di sisi lain, saat dana itu menyusup dan menyunat 20% alokasi wajib pendidikan kita, ada alarm bahaya yang berbunyi. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengorbankan masa depan anak-anak bangsa demi isi perut mereka hari ini? Untuk membedah isi secara tuntas, kita sudah kehadiran tamu yang cukup relevan. Beliau adalah Mas Alan Hakim, salah satu pengacara pemohon yang berdiri di garis depan menggugat masalah ini ke MK, dan belum lama ini menyambut kemenangan konstitusi tersebut. Mas Alan, selamat datang di Kanaka Talk. Selamat datang, Mas. Apa kabar Mas Alan? Alhamdulillah baik. Apa rutinitas sehari-hari Mas Alan nih? Ya, sebagai lawyer kalau nggak sidang ya nemuin orang gitu. Lawyer ya? Iya. Lawyer. Kalau nggak sidang nemuin orang ya? Iya. Jadi cukup padat nih. Atau ngisi diskusi atau seminar. Atau ngisi Gitu. diskusi. Mas, bagaimana perasaannya Mas setelah mencapai tujuan terhadap putusan MK kemarin Mas? Ya, bagi kami ini kemenangan untuk guru dan pendidikan Indonesia ke depan. Kemenangan guru dan pendidikan. Kalau untuk kemenangan personal sebenarnya ini kan nggak ada untung. Begini Mas, kenapa dikatakan kepentingan untuk guru dan pendidikan masa depan? Karena sebagian anggaran pendidikan dipotong untuk MBG. Iya. Dan ini juga untuk yang sejauh ini guru honorer yang berjuang yang gajinya rendah dan banyak infrastruktur yang dipotong dan siswa. Ini intinya ini adalah kemenangan untuk guru dan pendidikan Indonesia. Kalau personal ya biasa aja, tapi untuk pendidikan kita harus perjuangkan. Oke, baik Mas Alan. Mas, gugatan perkara ini kan sebelumnya ramai ya, jadi perbincangan publik ya. Publik tuh ada yang mengira bahwa ini adalah upaya atas ikhtiar membubarkan MBG. Ada juga publik yang menelaah secara objektif lah bahwa kemudian gugatan perkara ini itu memang concernnya itu memisahkan anggaran MBG terhadap alokasi wajib pendidikan begitu. Jadi mungkin Mas Alan bisa memberikan klarifikasi. Jadi sebenarnya gugatan perkara ini standing atau posisi hukumnya ini sebenarnya tuh seperti apa dan gimana ya? Perkara ini sebenarnya kan ada 3. Itu ada perkara 40, 52 dan 55. Yang kemarin yang 40 yang punya kita yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena sudah dikabulkan yang 40, maka yang 52 dan 55 secara mutatis mutandis itu kehilangan objek. Dan pertama bahwa permohonan ini masuk itu sebenarnya tanggal 26 Mas. Tanggal 26 Januari masuk, kemudian sidang tanggal 5 Februari 2026. Sidang perbaikan itu tanggal 18 Februari dan kemudian diputus kemarin tanggal 18
30 Juli 30 Juli Juli. kemarin putus. Artinya ada sekitar waktu 6 bulan baru diputus, 6 bulan lebih lah. Setelah sidang pertama tuh. Iya, sampai kemarin diputus. Nah, Yang kita uji sebenarnya kan Undang-Undang APBN nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026. Yang diuji itu adalah pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya. Di mana di situ dimasukkan bahwa anggaran MBG bagian dari anggaran pendidikan baik untuk umum dan keagamaan. Maksudnya sekolah umum dan sekolah yang agama. di bawah kementerian lah, poinnya begitu. Intinya di situ MBG dimasukkan bagian dari anggaran pendidikan. Makanya sejak awal kita ini sebelumnya tidak minta untuk membubarkan MBG. Karena memang MBG ini peraturannya ditetapkan lewat Perpres, bukan lewat undang-undang. Yeah. Tidak ada cantolannya untuk menguji membubarkan MBG. Yang kita persoalkan adalah dana MBG yang masuk anggaran pendidikan. Dana MBG itu, Mas, lumayan tinggi, 769. Kemudian dipotong untuk MBG 223 triliun. Yeah. 223 lah. Ini yang kita persoalkan. Kenapa kita persoalkan? Karena di mandat konstitusi pasal 31 ayat 4, saya cek dulu ya, pasal 31 ayat 4, sekurang-kurangnya itu kan sebenarnya dana pendidikan itu 20% sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan dari APBN dan APBD kan. Yeah. Ini kemudian yang dipotong oleh pemerintah untuk dimasukkan untuk MBG. Makanya benar kata sampean tadi katakan kita ini tidak mempersoalkan negara memberikan makan kepada rakyatnya. Karena itu memang tugas negara. Yang kita persoalkan ketika ada anggaran yang bertentangan dengan konstitusi, artinya dana MBG ini yang masuk kepada pendidikan. Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan sebagian. Ini ada 3 konsep, Mas, di putusan Mahkamah Konstitusi itu. Pertama, MBG ini mengambil dana pendidikan itu inkonstitusional. Inkonstitusional, artinya melanggar konstitusi lah. 2026 tapi dimaklumi dulu. Dimaklumi dulu. Iya, dimaklumi dulu karena sudah berjalan kan, Mas. 2027 ini sebenarnya boleh mengambil tapi tidak boleh memotong 20% tersebut. 2007 tetap kalau teknisnya begini. Kalau ingin ngambil dana pendidikan tadi yang 706,9 maka harus dilebihkan. Oh, bukan memotong. Bukan memotong. Kalau dipotong kan jadi 500 berapa kan? Iya. Ini dilebihkan. Yang sering salah paham publik, yang saya lihat di medsos itu, seolah-olah ini berlaku 2028. Berlaku 2008 itu adalah pengalokasian total, pengalokasian tersendiri. 2007 sudah tetap berlaku. Tapi dia boleh masih di situ, tapi nggak boleh motong. Berlakunya itu tidak boleh mengambil dana pendidikan lagi, karena itu yang kita mohonkan, Mas. Berarti gugatannya itu clear soal pemisahan anggaran. Dan di 2027 itu bahasanya sudah nggak boleh ngambil. Sudah nggak boleh ngambil sebenarnya. Kalau mau ngambil maka harus dilebihkan dulu. Harus dilebihkan atau mensiasati. Itu mensiasatinya. Mungkin hakim MK ini karena mungkin baik sekali menurut saya, negarawan sekali. Atau sebaliknya kan begitu. Karena kan di beberapa media ya banyak yang mengatakan bahwa ini tuh sahnya berlaku di 2028 karena RAPBN 2027 sudah masuk dalam pembahasan. Ini kan yang berlakunya ini kan untuk 2026 itu kan untuk 2027 setahun sebelumnya. 2008 kan sebelum belum dibahas karena untuk 2007. Cuman memang di situ alokasi tersendirinya. Dan selambat-lambatnya memang harus 2028 sudah dibedakan. Sudah ada poster sendiri untuk MBG. Poster sendiri, postur anggarannya. Dan paling lambat 2029. Itu kalau 2029 janganlah. Iya, itu udah mau pemilu lagi dong. Pemilu lagi. Dan ini yang menarik juga di putusan 40 ini, sebenarnya kita kan tidak minta bahwa MBG ini konstitusional atau tidak. Di pertimbangan Mahkamah Konstitusi ada itu dikatakan bahwa MBG itu konstitusional.
Oh, di MBG itu Karena konstitusi, sesuai dengan konstitusi. iya MBG-nya, MBG-nya. karena memang mengasih makan kepada orang miskin atau kepada rakyatnya itu memang tugas negara, Mas. Menjadi institusional apabila MBG ini mengambil bagian dari dana pendidikan. Artinya jangan dipotong dulu. Kalau mengambil dana pendidikan tetap inkonstitusional karena mandatnya itu 20% pasal 31 ayat 4 itu memang sekurang-kurangnya jadi 20%. Pertanyaan yang lebih filosofis begini sekarang, Mas. Kenapa pembuat undang-undang mencantumkan 20% dalam pasal 31 ayat 4 itu? Karena memang secara sadar pembuat konstitusi ini meyakini yang membawa perubahan atau peradaban suatu bangsa itu adalah poros utamanya adalah pendidikan. Pengetahuan dan pendidikan. Kuncinya adalah pendidikan. Maka oleh pembuat konstitusi dilindungi dalam undang-undang. Bukan hanya sebagai formalitas seperti klaim pemerintah. Dinaikkan tapi dipotong. Itu bermasalah. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu, Mas, ada dua alasan kenapa ini dianggap inkonstitusional. Pertama bahwa ini dianggap perluasan makna, melebihi batas lah, melebihi wewenang lah, atau dia perlu maknanya terlalu luas. Sedangkan dalam Undang-Undang Sidiknas dan PP-nya itu jelas komponen pendidikan untuk apa saja, untuk guru, untuk siswa, untuk kurikulum, infrastruktur, untuk pembangunan, gitu kan. Itu yang kedua, karena ini Mas, kata MBG itu hanya ada di pasal penjelasan 22. Yang di situ mengandung uang 223 triliun untuk dana MBG. Iya, di pasal pokoknya tidak ada itu. Yang ada di penjelasannya. Maka oleh Mahkamah Konstitusi penjelasan ini membuat norma baru. Kenapa membuat norma baru? Karena di pasalnya tidak ada pasal pokoknya, tapi di normanya ada. Seharusnya penjelasan itu hanya memperjelas yang di atas atau merinci, bukan membuat norma yang melebihi di atas. Maka itu oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dan dibatalkan. Gitu, Mas. Masalah atas gugatan ini kan bicara soal pemisahan anggaran, dan menurut MK pun tadi ternyata MBG sesuai dengan konstitusi, tapi menggunakan dari dana pendidikan adalah suatu langkah yang inkonstitusional. Ya, sesuatu yang melanggar legal lah kira-kira. Langkah yang ilegal. Artinya kan kalau kita kalau concernnya pada anggaran, berarti ini kan sesuatu yang fatal ya. Ketika kemudian kebutuhan operasional MBG atau BGN ya, yang mengambil dari anggaran pendidikan ini kan artinya memiliki dampak yang besar ya, memiliki daya rusak yang tinggi lah, kira-kira gitu. Menurut Mas Alan nih, kenapa concernnya akhirnya di situ? Apa sebenarnya sesuatu yang lebih fatal, yang lebih dalam, yang kemudian rakyat ini nggak melihat? Saya kan berangkat ini, Mas, kenapa kita kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya kan berangkat dari dua hal. Pertama, keprihatinan terhadap guru honorer. Yang sejauh ini guru honorer itu kan gajinya itu berapa, Mas? 300. Itu pun dirapen. Bayangkan, bandingkan dengan SPPG. Itu kan mereka sekitar 2 juta sampai 5 juta kan, Mas? Sesuai dengan levelnya lah. Itu berangkat dari situ. Kemudian kenapa guru honorer yang begini kemudian SPPG lebih tinggi dari gaji? Seharusnya yang harus lebih tinggi ini guru sebenarnya. Yang kedua, berangkat dari banyaknya SPPG yang fleksibel, pemilik dapur flexing itu kan banyak, Mas. Yang viral itu kan yang joget-joget itu, yang nggak joget-joget banyak kemudian. Kenapa? Karena insentifnya tinggi, 6 juta. Kalau kita lihat lihat SPPG ini, MBG ini sebetulnya murni bisnis, memang menguntungkan sekali. Menguntungkan ya. Iya, tapi mengorbankan pendidikan. Kalau dicek, Mas, anggarannya yang banyak itu sebetulnya kan buat logistik. Bukan, kalau buat makannya itu kan hanya 15.000.
Oh, per 15 satu porsi. per Itu porsi. pun belum dipotong nanti yang buat anunya berapa. Omprengnya gitu. Iya, yang buat makannya mungkin hanya sekitar 8.000 Per piece. per piece. Intinya sekitar 15 kan semuanya. Ya. Berarti yang besar itu untuk pengadaan logistik ya. Pengadaan logistik dicek, makanya kemarin sempat viral itu kan buat sepatu, kaos motor listrik. kaos tangan kan. Iya. Buat itu kan tinggi-tinggi, Mas. Sosialisasinya juga tinggi. Artinya ini bukan hanya murni apa ya? Bukan hanya yang diuntungkan bukan hanya mengasih makan, tetapi yang lebih diuntungkan yang lain-lain ini, Mas. Ketika saya belajar dulu, Mas, kita belajari dulu di zamannya SBY 2008 itu, Mas. Ternyata pernah ada yang diuji juga tentang undang-undang APBN. Karena dia nggak mencapai 20%. Dia hanya mencapai 15%, berapa. Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan, Mas. Artinya kan kurang lebih sama dengan ini. Cuman ini kan ditinggiin, cuman diakalin, cuman tetap tapi untuk MBG kan. Ini hanya 15%. Kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan menariknya ini, SBY ini menurut saya untuk hal ini konteksnya bagus. Dia langsung 2 hari setelah itu memberikan konferensi pers akan menjalankan putusan MK tersebut. Jadi sederhananya itu kenapa akhirnya jadi fatal? Karena tadi kalau Mas Alan bilang tuh bahwa pendidikan adalah kata kunci semua ya, terhadap perubahan, terhadap pengembangan dan kemajuan SDM ya. Makanya kenapa kemudian concern ini menjadi penting untuk dibahas. Ya. Kemarin kita mendatangkan ahli, Mas, dari JPPI itu, Mas. Masa pendidikan kita itu setara dengan Kamboja, Mas? Kita ini kalau pendidikannya dianggap setara dengan Kamboja. Coba dulu kalau kita bahas kita melihat sejarah. Dulu itu orang Malaysia itu belajar kita, Mas. Kita ngirim guru ke sana. Oh, tapi hari ini berbalik. Kalau sekarang jauh sekali, Mas. Sudah berbalik ya. Jauh, mungkin bisa katakan 90% lah, jauh sekali. Dan yang paling penting juga, anggaran pendidikan kita ini paling rendah, Mas. Saya baca paling rendah. Apalagi dipotong, Mas. Bagaimana kita ingin berharap pada perubahan, tapi anggaran pendidikannya kecil. Makanya kita berharap anggaran pendidikan ini jangan dipotong dan dimaksimalkan memang untuk komponen pendidikan, khususnya untuk guru. Bagaimana memang pendidikan ini menjadi kunci, diutamakan, diprioritaskan. Ya kan, karena sebenarnya bicara anggaran, khususnya bicara MBG ini kan sebenarnya kata kunci juga bicara pengelolaan. Baik pengelolaan operasional, manajemen dan sebagainya lah kira-kira. Bahwa terhadap pengelolaan ini kan sebenarnya masih ada gap ya antara peran MBG dan peran induk pendidikan itu sendiri gitu. Nah, menurut Mas Alan nih yang kemudian konsen ya, walaupun Mas Alan latar belakangnya hukum. Saya konsennya sebetulnya di hukumnya, bukan di anggarannya. Iya, latar belakangnya lawyer, tapi kemudian kan mau bagaimanapun karena Mas Alan mengungkap ini juga harus memahami konteks anggarannya, memahami konteks pendidikannya kan. Nah, menurut Mas Alan nih, kenapa akhirnya konsen ini harus dibahas? Apakah kemudian ada kegagapan pemerintah nih terhadap menangkap pengelolaan antara MBG dan pendidikan itu sendiri, Mas? Untuk kemajuan investasi SDM. Ya, saya yakin sebenarnya pemerintah paham bahwa 20% dana pendidikan itu harusnya memang tidak boleh dipotong. Secara konstitusi, secara aturan saya yakin paham. Tapi mereka kayaknya memang walaupun paham, nggak tahu ya mengapa mengakalin. Bahasa saya mengakalin ini ya. Mengakalin dana pendidikan yang tadi memang murni. Karena klaim pemerintah begini, Mas. Dana pendidikan itu kan katanya naik. Oke, kita akui naik. 769 naik itu. Tetapi itu kan sebelum dipotong untuk MBG. Saya melihat memang apa karena tidak ada jalan lain kemudian harus mengambil dari dana pendidikan. Kalau kita lihat dari postur anggaran dari badan kementerian atau yang paling banyak itu sekarang kan anggarannya badan BGN yang paling banyak, Mas.
Coba cek itu dari kementerian dan lain-lain yang paling banyak BGN, Jadi Kementerian em, badan Pendidikan BGN. Tinggi, Kak masih kalah. Kementerian Dikdasmen itu nggak Kalah. jadi kementerian yang paling top gitu Iya. untuk Yang anggaran. kedua baru Kemenhan, baru Oh, kepolisian, pertahanan, baru yang lain-lain. malah BGN ya. Iya. Makanya untuk melihat konsen pemerintah hari ini itu kan kita bisa melihat dari postur anggarannya buat apa. Umumnya saya melihat menjadi dua. Untuk ngasih makan, yang kedua fokus pada keamanan dan pertahanan. Berarti secara nggak langsung ya, sederhana menurut Mas Alan ini, bahwa pemerintah hari ini orientasi gerakannya adalah fokus terhadap gizi sama keamanan. Iya. Cuma kan yang jadi problem kemarin Mas, sebenarnya MBG ini kan sebetulnya untuk menghilangkan stunting, kekurangan gizi. Iya. Bukan kemudian untuk ngasih apa ya, bukan kemudian untuk semua anak sekolah lah, bukan ngasih makan lah sebenarnya. Garapan awalnya itu. Maka kemarin ahli kan sudah banyak yang menjawab, yang ideal untuk gizi itu kan sebetulnya sejak mengandung atau dihitung umur 2 tahun lah Mas. Di atas itu sudah tidak begitu ideal. Makanya harusnya memang untuk ibu yang hamil, kemudian 1000 hari. Oh, 1000 hari bayi itu, kalau 1000 bayi sampai itu umur 2 tahun hitungannya. Itu yang idealnya. Di atas itu sebenarnya Mas sudah tidak ideal lagi. Makanya kalau menurut kajian dari yang disampaikan Prof. Nautimah tadi itu Mas, sebenarnya kalangan menengah ini kan banyak yang menolak MBG Mas. Kenapa menolak? Karena menyamaratakan antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin dapat, yang kaya juga dapat. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Persoalan MBG ini ada 2 hal menurut saya kalau dia dari anggaran dan implementasi. Implementasinya itu semua hari ini harusnya yang banyak di 3T, ternyata di perkotaan yang banyak. Ya, di perkotaan. Khususnya yang paling banyak informasinya kan di Jawa Barat. Oh iya. Seharusnya yang paling banyak kan di daerah di luar Jawa lah. 3T itu ya. 3T tersebut. Itu yang harusnya kita ini sebenarnya, memang saya sendiri Mas, jujur saya tidak menolak MBG selama memenuhi prinsip prioritas dan proporsional. Prioritas itu adalah yang mana, yang misal 3T tersebut. Yang misal di sana proporsional, bagaimana efektif dan efisien juga disesuaikan dengan fiskalnya. Karena memang di negara lain pun menerapkan MBG. Di Jepang, di Inggris, Finlandia. Cuman di Cina anggarannya itu sekitar hanya 70 triliun, Mas. Oh, di Cina? Iya. Bentuknya sama ke sekolah-sekolah? Ya ke sekolah, cuman yang membedakan itu di negara lain itu anggarannya ada yang dari pertanian, ada yang juga dari Kementerian Pendidikan, ada yang juga minta dari orang tua juga. Oh. Tapi kata teman-teman saya, jangan samakan kita dengan negara lain. Di sana tidak ada sekolah rusak, tidak ada guru yang menangis karena gaji, tidak ada anak sekolah yang harus, kalau lihat yang di TikTok itu Mas, mau berangkat sekolah si gurunya itu melewati sungai, kasih tali di atasnya, jalan kan. Itu kalau andaikan 223 triliun ini untuk bangun, itu Mas, mungkin clear ya. Clear itu. Daerah terluar, tertinggal, terdalam tuh ya. Iya. Karena ini juga data manajemen juga, yang sebenarnya di daerah tertinggal itu orang itu bukan butuh ini Mas, bukan butuh makan. Mereka nggak bisa sekolah itu bukan karena nggak bisa makan Mas, tetapi karena ekonomi. Faktor ekonomi ya? Iya. Akses jadi faktor juga nggak akses? Akses iya, tapi kan akses itu masih bisa dilalui. Oh, relatif. Iya, relatif lah, walaupun memang harus berjuang. Seandainya aksesnya lebih mudah, lebih bagus lagi. Tapi misalnya tidak bisa beli pensil, tidak bisa beli sepatu, tidak bisa bayar SPP. Oh, seperti kejadian waktu itu yang siswa bunuh diri itu ya? Iya. Seharusnya
kalau kita mengikuti putusan MK, pendidikan 9 tahun kan sebenarnya sudah gratis, Mas. Bayangkan untuk menggratiskan pendidikan 9 tahun ini hanya membutuhkan 183 triliun. Coba ambilkan dari 223 tadi. Udah gratis semua itu. 9 tahun tuh dari Iya. SD sampai SMP tuh ya. Iya. Tapi Mas, ini mungkin ya melihat MBG ini apa ya, punya kesenjangan sosial yang besar ya. Ya. Skalanya cukup besar. Pertama, banyak masyarakat yang juga mengharapkan bahwa MBG udah nggak usah dilanjutin lagi. Mas? Kan ya banyak masyarakat yang menganggap bahwa udahlah nggak usah lagi Iya, MBG dilanjutkan Banyak benar. karena sia-sia dan membuang anggaran. Ya. Tapi di satu sisi juga banyak masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dari MBG kan, karena dia kerja di dapur, Ya. ya gitu. Nah, masalah nih melihat kesenjangan itu gimana Mas? Apalagi Mas Alan kan salah satu aktor yang juga kemudian bicara konsen atas MBG ini gitu. Saya tidak menolak fakta bahwa itu menyerap kerja, tetapi dia menghilangkan banyak pekerjaan orang, iya. Kenapa begitu? Nah, gimana tuh Mas? Ini kan menarik nih. Bisa transfer ke daerah itu kan berkurang, Mas, dengan adanya MBG ini karena dipotong oleh pemerintah. Makanya Oh. kemarin banyak P3K yang mau dirumahkan itu. Oh ya, isu itu tuh. Isu itu karena memang dipotong transfer ke daerah dari pusat, Mas, sehingga daerah nggak punya tidak punya anggaran untuk menggaji karena P3K-nya itu. P3K itu. Dengan kalau kita lihat Mas di medsos itu sebenarnya berharap yang banyak yang ditutup. Makanya dikira gugatan kita ini untuk membatalkan MBG. Karena apa katanya? Dengan adanya MBG ini, pertama harga pokok itu naik semua, Mas. Oh ya. Sekarang nggak berasa ya punya uang 50.000 tuh untuk beli Iya. kebutuhan itu ya. Karena memang katanya kan dengan adanya MBG ini akan menyerap petani lokal atau lingkungan sekitar lah. Tapi faktanya itu sulit, Mas. Kenapa? Karena memang di lapangan itu yang besar yang baru bisa melakukan sesuai kebutuhan. Petani lokal kan nggak besar pertaniannya, Mas. Artinya apa yang direncanakan ini semuanya di lapangan tidak seperti itu. Berarti nih masalah kan apa salah satu praktisi hukum lah ya, Iya. concern sama hukum. Kita negara hukum gitu. Tadi realitas konfliknya itu kan berhadapan kan. Iya. Satu sisi betul menyerap tenaga kerja, tapi juga di satu sisi banyak memotong jalur kerja. Artinya kan juga semua bertentangan lah hari ini. Nah, menurut masalah ini ada nggak alternatif kebijakan yang kemudian ini strategis untuk menelaah dan menjawab konflik sosial ini? Ya, pemerintah seharusnya memang sebelum membuat program harus ada perencanaan yang bagus. Dan yang paling penting jangan melanggar konstitusi. Kalau konsen kami sebetulnya konsennya adalah bagaimana dana pendidikan jangan dipotong untuk MBG. Selebihnya biar pemerintah yang berpikir, yang mengkaji. Kalau kita ini Mas baca di konstitusi ini Mas, hanya satu-satunya anggaran pendidikan yang dicantumkan 20% di situ. Indonesia aja? Enggak di konstitusi itu. Oh, di konstitusi. Yang lain itu enggak dicantumkan. Untuk kesehatan berapa di konstitusi enggak ada. Cuman pendidikan. Oh ya, 20 pendidikan ini di perintah konstitusi 20%. Dicantumkan itu. Jadi yang lain itu dibiarkan pada pemerintah untuk menganggarkan tersendiri lah, Ya. tergantung kebutuhan lah. Artinya apa? Artinya dengan begini sudah ada rambu-rambu konstitusi bahwa dana pendidikan ini nggak boleh dipotong untuk di luar pendidikan. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah. Saya tidak menolak MBG atau program pemerintah selama itu sesuai dengan konstitusi dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, karena begini masalah kalau menurut saya akhirnya kalimat kesejahteraan ini tuh jadi multitafsir. Kesejahteraan yang harusnya kemudian menjadi capaian jangka panjang itu hari ini kan tereduksi bahwa kemudian harus ada kelompok yang makan siang gratis. Ya. Karena banyak juga yang bekerja di dapur itu kan. Itu yang kemudian atau banyak kelompok yang diuntungkan. Nah, itu. Karena misalnya karena DPR yang di mana sempat viral itu punya
25 dapur atau berapa itu? Iya, yang joget-joget juga tuh masalah. Yang joget lain lagi, yang anaknya tokoh-tokoh itu. Oh iya, Hanya ada DPR itu katanya. iya kan akhirnya apa kalimat kesejahteraan ini kan tereduksi kan bahwa ya di sisi lain juga fakta masih banyak masyarakat yang kemudian capek lah bahasa kasar tuh sama hidupnya karena susah nyari kerja, susah mendapatkan ya hal-hal lain lah apalagi apa sarjana-sarjana juga masih banyak yang bingung after dia kuliah gitu kan atau para pelajar gitu. Nah, kalau kita tarik nih Mas ke akar filosofinya poin dari perdebatan ini, kira-kira apa yang kemudian tuh menjadi solusi dari anggaran ini Mas? Idealnya itu misal anggaplah bahwa MBG ini sudah tidak lagi dari anggaran pendidikan. Ya. Ideal itu ngambil dari mana sih? Karena begini kan, apa ya APBN bisa dikatakan nggak baik-baik aja, ya kan? Dia kan minus itu kan. Ya kan? Nah, 3% itu. kalau misal melihat angka 223 triliun, itu mau ngambil dari mana Mas? Kira-kira Mas ingat? Saya juga penasaran sebenarnya. Ah, Penasarannya pemerintah ini kalau ingin putusan MK ini mau ngambil mana yang akan jadi korban? Bahasanya korban lah, karena akan diambil kan. iya. Karena ya tergantung ini Mas, harus memang anggaran kementerian atau badan apa yang paling banyak. Kalau kita lihat dari postur anggaran tadi kan dari pertama yang paling banyak BGN. BGN, kemudian kan Pertahanan keamanan. kemudian kan keamanan, polisi tadi. Tinggal pemerintah harusnya pintar mana yang harus diprioritaskan atau yang tidak. Intinya ini tugas pemerintah mencari mana yang harus menjadi prioritas pemerintah hari ini. Tidak bisa kemudian semua secara bersamaan di tengah fiskal kita yang terbatas ini. Memang harus ada diprioritaskan. Hal ini tergantung kepada presiden. Presiden kita ingin mencapai apa? Ingin membangun apa? Kalau ingin membangun pendidikan. Tidak bisa kemudian bersamaan secara berlebihan. Infrastruktur juga, ekonomi Iya, juga. misalnya eranya Jokowi infrastruktur. Era ini apa sekarang? Kalau kita lihat presiden yang sekarang ini kan ngasih makan ke orang dan keamanan pertahanan. Nah, harusnya pemerintah hari ini melihat kebutuhan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baru kemudian dilakukanlah kajian program apa yang ideal. Sebetulnya program pemerintah yang dulu dikampanyekan bukan hanya program gizi gratis, bukan makan gratis saja, kesehatan gratis, sekolah gratis, banyak lah. Lapangan pekerjaan dan apalagi lapangan pekerjaan. Iya. Tadi saya baca Kompas itu Mas, sarjana lulusan S1 yang nganggur itu hari ini 1 juta lebih. Iya. Pemerintah pernah kampanye dulu kan ingin membuat lowongan kerja, lowongan pekerjaan kan, itu harusnya ditagih sekarang ini. Oh iya, ya tapi kan karena Mas yang kemudian karena Mas Alan dan tim yang kemudian menggarap soal pemisahan ini, gitu kan, artinya setelah kebijakan ini disahkan lah oleh MK kan, Mas Alan dan tim kan juga ingin lah dan terus mengabdi pada negara terhadap pengawalan keputusan ini. Ya. Artinya secara nggak langsung Mas Alan dan tim ini tuh udah tahu kira-kira pos mana yang ini gitu loh. Kalau saya kalau ini sebenarnya tergantung kepada pemerintah dan DPR sebenarnya pos mana yang paling anggaran. Kalau saya sebenarnya anggaran yang sangat rasional, anggaran yang paling banyak apa setelah BGN itu. Yang kedua yang ditinjau adalah prioritas mana yang tidak prioritas lagi. Apakah memang hari ini Kementerian Pertahanan membutuhkan anggaran banyak atau tidak? Apa yang dibutuhkan, apa yang tidak? Atau intinya pintar-pintar pemerintah lah. Kalau mau ngambil anggaran yang mana? Karena pemerintah lah yang punya wewenang itu. Iya. Tapi gimana ya? Saya juga tuh melihatnya tuh jadi satu keresahan besar juga ya soal MBG ini kan. Tapi melihat capaian Mas Alan dan tim ini akhirnya jadi optimisme kembali lah untuk publik lah kira-kira. Nah pada saat persidangan ya Mas, dari mulai Januari sampai Juli itu, 30 Juli
Mas Alan dan tim tuh melihat argumentasi hakim MK kan 9 ya, 9. ya kan? Dan itu kan pasti ada rekomendasi dari hakim yang kemudian argumentasinya itu akhirnya mensahkan undang-undang ini ya kira-kira. Ya. Nah, ada nggak argumentasi atau rekomendasi hakim yang bikin Mas Alan dan tim ini lega lah ya? Kemarin pertanyaan Prof. Saldi Isra itu yang menarik itu bagi saya. Nanya ke ahli pemerintah. Apakah benar? Apakah di negara lain yang ahli sebutkan itu memandatkan 20% tidak di dalam konstitusinya? Ternyata tidak ada, Mas. Oh, tidak. Iya, di negara tersebut yang meletakkan 20% untuk dana pendidikan. Yang kedua juga ada Hakim MK Pak Arsul Sani ini. Arsul Sani mengatakan MBG ini kan sebenarnya second service. Yang kedua lah. Iya. Bukan yang paling utama kan itulah pendidikan. Tetap pendidikan. Baru yang kemudian MBG ini. Itu bagaimana kan kata yang menarik juga sebenarnya ahli dari DPR kemarin kan menjelaskan, Mas. Sebenarnya prinsip MBG ini oke selama 2 prinsip ini. Prinsip yang seperti yang saya sebutkan itu, prioritas dan proporsional. Tapi faktanya prinsip 2 ini kan di lapangan dilanggar semua. Contoh prioritasnya 3T, ternyata 3T masih baru dibangun. Yang proporsional, malah yang proporsional yang banyak ya. Iya, yang hari ini kan informasinya yang baru, yang BGN yang baru ini ingin membuka dapur lagi 13.000 itu kan. Katanya di 3T. Di 3T ya. Iya. Terluar tertinggal terdalam. Iya, yang proporsional disamaratakan semua. Malah kalau bisa dilihat daerah 3T itu sebenarnya nggak, ya tadi yang dibicarakan di awal, daerah 3T ini nggak butuh makan. Nggak butuh makan. Butuhnya itu akses pendidikan. Iya. Infrastruktur pendidikan. Tapi memang klaim pemerintah yang lucu juga saya. Kok tetap membantah bahwa dana pendidikan itu tidak pernah dipotong gitu. Sedangkan itu sudah jelas ada peraturannya, Mas. Ada perpresnya juga. Kan di perpres itu diatur, Mas. Di anggaran mana dipotong berapa itu ada semua, Mas. Jelas semua. Tapi tetap kan pemerintah kemarin nggak motong dana pendidikan. Mungkin geser ya, nggak potong. Iya. Atau pemerintah memang kalau geser ya nggak potong. Itu kan bahasa lain cuman kan. Iya. Capaian ini kan bagi saya itu jadi capaian publik lah. Ya. Capaian masyarakat. Capaian masyarakat. Harapan masyarakat. Melihat bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat, artinya kan keberadaan ini harus tetap dikawal. Ya. Ya, di satu sisi walaupun eksekusinya tetap ada di birokrasi. Nah, ini kemarin ada pertanyaan menarik gitu kan, Mas. Kenapa putusan 40 ini kok masih berlaku katanya kan. Kalau 90 yang Wapres itu kok langsung berlaku. Model putusan MK itu, Mas, memang putusan MK itu sebenarnya sejak diputuskan atau dibacakan itu sudah berlaku. Disebut dengan erga omnes. Yang kedua, dalam praktek ada disebut putusan kondisional bersyarat. Dia berlaku tapi tidak harus langsung itu. Bisa misalnya tadi untuk pemisahan alokasi anggarannya harus 2008. Itu memang model putusan di MK. Tetapi model 2 model ini itu parameternya tergantung kepada yang paling dominan itu subjektivitas hakim. Kalau kata hakim begini ya begitu. Nggak bisa digugat itu. Nggak bisa digugat. Udah jadi apa ya? Hak yang mutlak ya? Ya otonom, independen. Iya. Ternyata begitu ya. Begitu. Tapi Mas, ini ada satu pertanyaan sebenarnya dari saya nih. Saya penasaran sama hal ini. Ini kan rangkaian gugatan ini kan panjang ya. Tadi kalau Mas Alan bilang tuh dari Januari, terus sidangnya 2 kali di Februari, baru diputuskan tuh Juli. Iya, itu sidang ahli, sidang saksi, pokoknya sidang semua itu. Gapnya kan panjang tuh, ada sekitar 5 atau 4 bulan lebih lah. Ya kan. Nah, kita melihat bahwa intensitas politik Indonesia saat ini ya dari Januari ke Juli ini kan cukup tinggi. Ya. Gitu. Apalagi orang-orang yang bicara BGN, ya kan, pasti
pernah mendapatkan tekanan politik, pernah mendapatkan intervensi atau serangan-serangan buzzer lah ya di media sosial. Nah, pertanyaannya ada nggak yang Mas Alan alami bareng tim gitu setelah pertama kali masuk gugatan sampai hari ini? Karena kalau dihitung sudah ada beberapa pergantian kepala bagian kan, mulai dari Iya, Pak Dadan hingga pada nanti sampai sama kepala bagian yang Mas hari ini kan ya. Mas. Itu ada nggak Mas? Saya meyakini begini Mas, langkah kita menguji ke MK itu kan sebetulnya diberikan konstitusi, langkah hukum, langkah yang diberikan oleh konstitusi untuk melakukan upaya hukum. Saya yakin kalau pemerintah paham kepada hak dan wewenangnya, itu tidak mungkin akan melakukan intervensi atau menyuruh buzzernya untuk menyerang seseorang. Karena memang ini langkah konstitusional yang diberikan hukum. Daripada kita melakukan onar atau demo atau yang lainnya, lebih baik kita melakukan langkah hukum yang diberikan oleh konstitusi. Kalau pemerintah paham posisi ini, yang hak yang diberikan guna, saya yakin mereka tidak akan melakukan itu. Yang kedua, ini kan sebetulnya bukan bentuk perlawanan sebenarnya, atau bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah, tetapi bentuk ingin mengoreksi sebuah kebijakan pemerintah, benar atau tidak. Mari kita uji di Mahkamah Konstitusi. Kalau di MK itu kan sebuah permohonan, bukan gugatan, Mas, bukan perlawanan. Sebenarnya pemerintah hanya memberikan keterangan nanti. Gitu, bukan seperti gugatan di pengadilan negeri. Gugatan, kalau gugatan kan berhadap-hadapan. Kalau ini hanya sebuah permohonan, pemerintah nanti hanya memberikan keterangan. Tetapi memang di MK itu putusan itu dinikmati semua orang. Jadi sifatnya kayak peninjauan kembali. Ya bukan. Bukan. Kalau peninjauan kembali kan itu sebenarnya di pengadilan umum. Itu artinya bedanya kalau di MK itu bukan sifatnya gugatan. Walaupun tapi bahasa pembahasannya tetap gugatan kalau di di media itu. Sebetulnya permohonan, artinya tidak face-to-face dengan negara. Itu. Tapi negara nanti hanya hadir dimintai keterangan pihak terkait. Dan hari ini sebenarnya kita ini melakukan uji judicial review ini bukan dalam konteks kita ini hanya ingin mengoreksi kebijakan pemerintah aja lah, benar atau tidak secara hukum. Itu yang paling penting menurut saya, dan sejauh ini alhamdulillah saya yakin pemerintah tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang inilah kepada rakyatnya. Tindakan yang inkonstitusi. Iya, selama kita menggunakan jalan-jalan yang benar, dan menurut saya mengajukan judicial review ke MK itu sudah jalan yang benar. Udah jalan paling terbaik ya. Terbaik. Solusi yang paling baik. Tapi lebih menarik ini lagi jika pemerintah patuh pada putusan MK ini. Dan khawatir di publik itu kan tidak menjalankan putusan ini. Karena apa? Karena memang secara hukum tidak ada sanksi hukum terhadap subjek yang tidak menjalankan, Mas. Cuman kan kalau pemerintah tidak menjalankan, itu kan tidak memberikan contoh tidak baik terhadap rakyatnya. Tapi saya melihat di perkembangan di media itu, Pak Menko akan menjalankan putusan ini 2028. Itu kayaknya menjalankan itu. Seharusnya kalau lebih cepat lebih baik juga. 2027 ya. Iya. Nah, menurut Mas Alan ya, karena Mas Alan yang kemudian menggarap ini ya, dan tim. Saya mau nanya, Mas Alan cukup jawab simpel aja. Berapa persen Mas Alan punya keyakinan bahwa putusan ini akan diindahkan oleh pemerintah? Tadi kekhawatiran Mas Alan kan soal patuh tidak patuh terhadap putusan kan. Kalau melihat sebenarnya sekarang sudah ada dua partai yang bunyi. Sebenarnya dulu sudah yang bunyi, yaitu Partai PDIP dan PKB. Dan sejak kita melakukan gugatan pertama kali 2026 Januari itu, setelah pertengahan itu kan ada Partai PDIP yang Kompresi Pers menyatakan ada dana pendidikan dipotong untuk MBG itu. Kalau ditanya berapa persen, kalau melihat perkembangan, kayaknya memang ini akan dijalankan oleh pemerintah. Karena mungkin publik akan marah kalau tidak dijalankan ini, Mas. Iya, karena kan sebentar lagi mungkin Presiden akan waktunya untuk berpidato RAPBN ke depan kan. Sebelum 17 Agustus gitu kan. Tapi memang harus dikawal karena pernah pemerintah punya presiden yang buruk juga dulu. Putusan 70 dan 60 dulu. 70 tentang syarat kepala daerah itu yang
baru menimbulkan Indonesia gelap yang demo besar-besaran Iya, dulu iya. itu. Putusin 60 tentang threshold yang mau diubah juga Iya, itu iya. kan oleh pembuat undang-undang, oleh DPR dan pemerintah. Hmm. Tapi kan karena publik turun demo, mau nggak mau Iya, iya. putusan itu dipatuhin. Hmm. Dan makanya oleh publik ini harus diintip ini di RAPBN ini apakah masih nempel atau sudah dipisahkan. Makanya harus tetap dikawal oleh publik sehingga pemerintah akan lebih patuh lagi. Yang awalnya misalnya hanya 80% dikawal oleh publik menjadi 100%. Baik, Mas. Satu kata nih untuk pemirsanya Kanaka Talk. Ya, satu pesan lah, terutama untuk generasi muda yang merasa bahwa APBN, urusan elit, politik, hukum dan lain-lain itu bukan urusan mereka. Mereka merasa bahwa ketika dirinya cukup untuk menghidupi dirinya itu udah bebas aja gitu. Apa pesannya, Mas? Pesannya jangan buta politik karena seburuk-buruk apapun ya buta politik. Seburuk-buruk apapun butanya buta politik. Karena kita yang minum hari ini, yang kita makan hari ini, kota internet yang kita nikmati, itu ditentukan oleh kebijakan pemerintah semua. Kalau kebijakannya berpihak kepada kita, tidak berpihak kepada pasar atau rakyat, maka pemerintah inilah yang menentukan semua. Dia mau berpihak kemana? Misal berpihak kepada pembisnis atau berpihak pada rakyat. Makanya mau nggak mau kita ini jangan buta politik. Yang kedua, kita memang harus mengawal kebijakan apapun karena yang menanggung akibatnya itu kita semua. Kayak hari inilah pajak yang semua dikejar, semua bahkan sampai ke bawah dikejar itu ya. Karena itu kebijakan politik itu. Makanya ini Mas, sebelum kita tutup, apa pertanyaan yang paling ini Mas? Pertanyaan paling, apakah bisa MBG itu dibubarkan? Kan begitu. Bisa dibubarkan tapi oleh presiden sendiri. Udah nggak dari siapa-siapa ya? Kalau yang lain hanya bisa mengevaluasi dan mengoreksi. Yang awalnya berapa anggarannya dikurangi. Atau yang lebih ini lagi, nunggu 5 tahun sekali. Ya itu tuh ganti presiden dong. Ganti presiden. Harus, makanya jangan salah pilih untuk kedepannya. Artinya harus memilih yang menurut kita pro terhadap rakyat. Berarti cuma presiden satu-satunya orang yang bisa menghentikan membubarkan MBG. Iya. Atau memang yang sekarang kan ada info mau ada yang ingin menguji ke Mahkamah Agung. Perpres ini tentang perpres MBG ini mau diuji. Tapi saya yakin nggak berani juga Mahkamah Agung. Apalagi dikatakan oleh MK kan konstitusional. Iya. Ya. Tapi memang jalan yang terbaik, jalan yang simpel sederhana itu dibubarkan oleh presiden sendiri, kembali pada presiden sendiri. Hanya itu yang bisa menghentikan atau membubarkan. Oke, terima kasih Mas Alan. Insight-nya bagus, sangat tajam lah. Saya kira ini bisa jadi obrolan yang kemudian bisa didengarkan oleh pemirsa Kanaka Talk ya. Kanaka Talk. Berharap para pemirsa, penonton, pendengar setia Kanaka Talk ini bisa lebih terbuka lah melihat realitas kenegaraan ke depan. Karena bicara stabilitas negara itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah, tapi jadi tanggung jawab kita semua ya, terkhususnya generasi muda. Karena bagi saya Gen Z hari ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, karena hitungan umur di tahun 2045 itu adalah usia idealnya untuk memimpin. Ya memang udah waktunya, kita harus mempersiapkan itu. Makanya tadi pertanyaan terakhir saya kan pesan untuk generasi muda. Ya pesannya kita harus tahu mana prioritas dan tahu mana proporsional, supaya kita tidak mengorbankan gizi otak demi gizi perut. Kira-kira segitu dari saya. Terima kasih Mas Alan atas waktu, ilmu dan pengalaman yang di-share ke Kanaka Talk ya, yang kemudian nanti didengarkan oleh Bapak pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.